Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada siang hari ini melanjutkan perkuliahan. Untuk pada hari ini kita kuliah dengan sistem learning. Nantinya video ini akan diupload di learning dan bisa mengisi absensi di kolom yang sudah ditentukan. Nah, berdasarkan RPS, kita akan melihat bagaimana jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah. Nah, bisa dilihat di layar berdasarkan pasal 7 ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, ketiga Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi, ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dan berdasarkan hierarki ini, maka kita bisa lihat hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia bisa diartikan menggunakan teori jenjang norma yang dianut oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, di mana tata hukum bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu hierarki norma-norma dari tingkatan yang berbeda. Uraian teoritik lebih lengkap dikemukakan berikutnya. Nah, jadi maksudnya adalah antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak tunggal. Nah, mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya ataupun saling berkaitan. Nah, inilah juga sesuai dengan teori hukum Umberto Maturana yang mengatakan hukum adalah sistem. Jadi ibaratkan sistem itu adalah sebuah roda. Nah, lingkaran. Nah, di mana yang ada di dalam lingkaran tersebut akan berputar sesuai dengan porosnya. Nah, demikian juga dalam peraturan perundang-undangan, dia akan mengikuti sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, nah, ketetapan MPR sebagai perumus dalam GPAN, undang-undang sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah sebagai pelaksana daripada undang-undang atau perpu, peraturan presiden juga pelaksana daripada
peraturan pemerintah, undang-undang atau tetap MPR. Nah, demikian juga dengan peraturan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dan ketetapan MPR adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Nah, sedangkan undang-undang adalah untuk undang-undang dasar kita sudah pahami, dia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan ketetapan MPR sebagai bahkan pengawas daripada undang-undang dasar, nah, ataupun merumus satu kebijakan tentang dasar negara ataupun haluan negara. Nah, di posisi ketiga ada undang-undang atau Perpu, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sekali lagi, peraturan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi Perpu ini hanya Presiden yang dapat mengeluarkannya, dan untuk tanggal waktu maupun dalam hal apa Perpu itu dikeluarkan hanya Presidenlah yang mengetahuinya. Apabila sesuatu dianggap genting ataupun ada dalam keadaan yang memaksa, maka Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai peraturan sementara untuk menciptakan ataupun melaksanakan tujuan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dilahirkan, maka dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu 1 tahun, DPR harus bisa membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini ke dalam sidang paripurna DPR untuk menentukan apakah Perpu tersebut masih dapat diberlakukan atau tidak. Manakala peraturan tersebut sudah dianggap tidak dapat diberlakukan lagi ataupun keadaan genting tadi sudah selesai, maka Perpu tersebut akan dihapus oleh DPR berdasarkan keputusan DPR. Dan apabila Perpu tersebut masih dianggap
dapat digunakan ataupun bermanfaat bagi masyarakat, maka DPR akan mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang. Nantinya judul undang-undang tersebut adalah undang-undang, kita ambil contoh ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 menjadi sebagai undang-undang. Jadi judulnya ada klausul atau materi muatan yang mengatakan Perpu tersebut sebagai undang-undang. Nah, ini menunjukkan Perpu tersebut sudah sejajar dia dengan undang-undang. Nah, kalau undang-undang yang bisa membatalkan atau mencabutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan Perpu yang bisa mengesahkan dia sebagai undang-undang ataupun mencabut seluruh isinya adalah DPR. Di bawah peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ada peraturan pemerintah. Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi dia sebagai pelaksana daripada undang-undang. Nantinya di dalam materi muatan suatu peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya undang-undang, akan ada klausul ketentuan lebih lanjut, ya kan, mengenai bla 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 sebagaimana dimaksud ayat sekian, maka diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, seperti itu dia nanti akan muncul. Selanjutnya adalah peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, ada kata kuncinya yaitu peraturan yang lebih tinggi. Nah, hal ini bisa kita lihat ada satu asas hukum yang mengatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, jadi peraturan presiden juga sama dengan peraturan pemerintah. Apabila ada klausul yang dimuat di dalam undang-undang tersebut, maka bisa lahir sebuah peraturan presiden. Kalaupun tidak ada, sepanjang peraturan yang dikeluarkan oleh presiden itu ada rujukannya, maka masih bisa dianggap sah. Kemudian peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus serta peraturan daerah provinsi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Nah, jadi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama atau dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, ada lagi yang disebut dengan Perdasus dan Perdasi. Yang ini berlaku hanya di Papua dan Papua Barat. Kemudian ada kanun yang berlaku di Aceh. Nah, jadi kanun itu bukan undang-undang. Ini harus dipahami. Itu merupakan perda provinsi. Ataupun bukan dianggap sebagai konstitusi. Nah, setiap orang harus tunduk kepada kanun yang telah dibuat. Hampir sama dengan daerah provinsi, kabupaten, kota juga ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD kabupaten kota, termasuk dalam peraturan daerah kabupaten kota, kanun yang berlaku di kabupaten kota di provinsi Aceh. Nah, adapun kekuatan hukum mengikat dari peraturan perundang-undangan di dalam hierarki Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 bagaimana dapat disimak dalam kontak berikut. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena berjenjang hierarki. Jadi yang paling rendah Pak, peraturan daerah, kabupaten, kota berdasarkan pasal 7 tadi. Ya kan? Nah, namun di bawah 7 hierarki itu tetap diakui peraturan yang lain juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsekuensi dari anutan teori jenjang norma, maka tidak boleh jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya bertentangan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Apabila terjadi kebertentangan, maka harus diselesaikan melalui mekanisme pengujian. Proyek ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 12 tahun 2011. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini maksud yang kedua misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan lembaga-lembaga terkait. Jika bertentangan dengan undang-undang, maka ujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Kalau pengujian undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Selain mengenal jenis peraturan perundang-undangan yang berada dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan di dalam pasal 7 ayat 1, undang-undang ini juga mengatur peraturan perundang-undangan yang berada di luar susunan yang hierarki tersebut. Peraturan perundang-undangan di luar hierarki. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD, provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat, kabupaten kota, bupati, wali kota, kepala desa, atau yang setingkat. Yang dimaksud dengan peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Di antara jenis perundangan di dalam pasal 8 itu sendiri tidak ada hierarkinya, jadi sama statusnya. Disebut peraturan perundang-undangan di luar hierarki karena tidak berada dalam susunan yang hierarki, yakni di antara berbagai jenis perundang-undangan. Yang satu dengan yang lainnya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Namun dikatakan dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Peraturan perundang-undangan di dalam pasal 38 ayat 1 berada di bawah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, apabila ada kondisi kebertentangan, maka tunduk pada ketentuan pasal 9, yakni dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jenis peraturan perundang-undangan di luar hierarki memperoleh kekuatan hukum mengikatnya dari apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lembaga, ya kan, badan yang ada. Nah, itulah dia. Baik, demikian untuk pemaparan materi pada hari ini. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan di chat melalui nanti forum diskusi melalui e-learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.